Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, jika kita boleh berada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus, sama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri. Kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, ku naikkan syukur padamu. Kami menaikkan segala ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami datang sujud kepadamu. Sembah sujud kepadamu Tuhan.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kami masih diizinkan hidup dan bernapas sehingga kami boleh ada di dalam ibadah ini. Oleh itu sebelum jauh melangkah di dalam menyembah memuji Engkau hari ini, kami datang di hadapan-Mu memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu atas setiap dosa, kesalahan yang kami buat, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan, ketidaksetiaan kami, kemunafikan kami di hadapan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami sebagai ciptaan-Mu yang terbatas, yang memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dosa kesalahan yang kami buat kepada orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sepelayanan sekerja kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, yang berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka. Terlebih kepadamu kami mohon, ampuni kami, kasihani kami. Jangan biarkan kami larut di dalam intimidasi iblis, bahwa kami orang-orang binasa, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan, kejahatan yang kami akui di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan kami, menyempurnakan akan setiap permohonan kami, pengakuan kami di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian baginya, kita katakan, Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 102 ayat 1 dan ayat 24 sampai dengan 29. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, "Ya Tuhanku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak abdi-abdimu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu." Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhan adalah gembalaku. Kekurangan aku
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan sediakan, yang Tuhan anugerahkan buat kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Kiranya anugerah-Mu juga memberi kami kemampuan untuk mengerti bahkan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diberikan tema, Aku akan memberi kelegaan. Saya ulangi, aku akan memberi kelegaan, yang terambil dari Matius 11 ayat 28. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang kehidupan di tengah dunia, ada banyak pandangan yang mengatakan tentang kehidupan itu. Ada yang mengatakan hidup di dunia ini sangat menyenangkan. Ada yang bilang ya antara yang senang dengan yang susah seimbang. Ada yang mengatakan hidup di dunia ini susah. Ada juga yang mengatakan susah sekali hidup ini. Hingga sepertinya nggak ada hal yang positif dalam kehidupan di tengah-tengah dunia. Tetapi paling tidak kita mau belajar satu hal, bahwa Tuhan Yesus di dalam sebuah pernyataannya di dalam Matius 11 ayat 28 itu menyatakan tentang bahwa manusia itu mengalami tekanan. Manusia itu mengalami beban dalam hidupnya. Dan sehingga dia menyampaikan satu pesan di dalam Matius 11 ayat 28 yang akan kita bahas pada hari ini. Dan kita akan belajar dulu pertama dalam latar belakang. Paling tidak penelitian yang diadakan beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa 20% manusia itu mengalami tekanan dalam kehidupannya. Dan dari 20% itu ada 87% persoalan yang menekan itu adalah persoalan pekerjaan. Ada di sana soal beban kerja, dia bekerja dalam kehidupannya, kemudian dia diberikan target-target, diberikan tugas-tugas oleh pimpinan, oleh perusahaan, oleh lembaga yang di mana dia bekerja. Kemudian yang kedua ada persoalan yang menekan, yaitu tentang finansial atau keuangan. Mereka merasa pekerjaannya sudah begitu besar, tapi pendapatan yang didapatnya tidak begitu besar, sehingga itu sangat mengganggu hati dan pikiran mereka. Dan kemudian juga dari 87% itu ada persoalan tentang kesehatan. Karena pekerjaannya itu berat, kemudian dia ditekan oleh waktu-waktu yang harus diselesaikan, sehingga dia mengalami kesulitan di dalam menjaga kesehatannya dan mengalami gangguan kesehatan. Tapi paling tidak hal-hal itu semua menimbulkan gangguan atau tekanan dalam hidup manusia. Sehingga saya mau simpulkan dalam bagian yang pertama yang kita akan mau bahas adalah latar belakang ini adalah dunia senantiasa memberikan tekanan. Saya ulangi, dunia senantiasa memberi tekanan. Apapun kondisi kita, senang atau setengah senang atau ya seimbang antara yang senang dengan yang tidak senang, tapi paling tidak dalam semua keberadaan kehidupan itu selalu memberi tekanan. Tekanan itu ada dalam seluruh perputaran kehidupan manusia. Baik itu di dalam pekerjaan, nanti bisa dilihat dalam rutinitasnya, bangun pagi, kemudian harus bersiap-siap, kemudian harus masuk pekerjaan, kemudian mengerjakan tugasnya, kemudian selesai itu, kemudian dia harus mengerjakan tugas yang lain, pulang ke rumah, ada tugas yang lain lagi. Dalam pekerjaan-pekerjaan itu selalu memberi tekanan karena harus dikerjakan. Sehingga manusia merasa, waduh, kayaknya saya nggak bebas begitu ya. Jadi ada juga di sana target-target yang kadang-kadang diberikan oleh atasan, oleh lembaga, oleh apapun tanpa melihat kondisi kekuatan daripada kita. Gitu. Jadi itu semua memberikan tekanan. Kemudian juga kalau belum bekerja, anak-anak yang sedang studi akan mengatakan
ya kita juga mengalami tekanan, kita juga mengalami pressure dari hidup ini. Di sana ada tugas-tugas sekolah, ya harus diselesaikan dari setiap mata pelajaran, dari setiap mata kuliah, dari semua dosen-dosen, dari semua tuntutan-tuntutan akademis, apapun itu bentuknya, itu harus dikerjakan. Kalau tidak akan mendapatkan predikat gagal, dan ketika gagal dia akan mengalami kesulitan mendapat pekerjaan, kesulitan mendapatkan penghidupan, kesulitan di dalam mendapatkan masa depan yang lebih baik dan segala macam itu. Kalau dalam studi mereka tidak sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh menjalankan semua tuntutan-tuntutan dalam studi tersebut. Jadi semuanya itu menekan mereka, gitu ya. Mata pelajaran yang begitu banyak dengan segala tingkat kesulitannya masing-masing, gitu ya. Dan kemudian ya mata pelajaran ada yang bukunya banyak. Apalagi kalau kita studi di dalam kuliah S1, S2, S3, semuanya bukunya banyak sekali. Kemudian juga nanti kita terganggu juga dengan hasilnya, hasil belajar, hasil studi kita. Apakah kita sudah begitu luar biasa bekerja di dalam studi kita, ternyata hasilnya tidak sesuai atau tidak seperti yang diharapkan oleh diri kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita yang mengharapkan nilai kita A, tapi yang kita dapat C, B mungkin 1 begitu ya, tapi banyakkan C. Kemudian kita mendapatkan cercaan atau mendapatkan teguran yang keras dari orang tua atau dari orang-orang sekitar kita. Dan itu sangat menekan kita. Kita kadang bisa merasa minder, merasa rendah diri, merasa tidak berguna, tidak bermanfaat, dan itu sangat menekan kita. Dan tanpa disadari kehidupan di tengah dunia ini selalu memberi tekanan. Itu dalam studi. Kemudian bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Kita tidak bicara pekerjaan, kita tidak bicara studi dalam tugas dan segala macam. Kemudian hidup sehari-hari apakah memberi tekanan? Ya, di dalam hidup sehari-hari itu selalu ada nilai-nilai yang sangat menekan, mengekang. Contoh misalnya, dunia ini sangat materialis, sangat hedonis. Jadi orang akan sebagian besar akan menghargai orang lain ketika kita memiliki yang namanya kemapanan materialisme. Sehingga ketika kita mau studi kah, mau kita beraktivitas segala macam, seringkali kita dikonotasikan sebagai orang di kelompok yang hebat, kelompok yang kurang hebat, atau kelompok yang terbelakang gitu ya. Kelas-kelas bawah, ada kelas bawah, kelas di tengah, middle, ada yang kelas di atas begitu ya. Dan banyak orang yang merasa stres di sini. Saya pernah mendengar seorang ayah bercerita kepada saya bahwa anaknya yang sangat pintar. Tetapi bapaknya, orang tuanya atau bapak mamanya tidak miskin lah. Saya pikir orang yang cukup gitu ya di kelas menengah. Tapi dia sekolah di sekolah yang di atas rata-rata tingkat ekonominya. Dan anak ini pintar, dia selalu juara dari SD, SMP. Ketika masuk SMA dia juga juara. Tapi tiba-tiba suatu hari dia pulang dari sekolah dan mengurung diri. Dan akhirnya dia putus sekolah. Dia rendah diri, dia merasa hina karena di tengah-tengah teman-temannya. Setelah beberapa tahun kemudian orang tuanya baru mengerti kenapa anaknya jadi begitu. Karena anak ini langsung tiba-tiba pulang ke rumah mengurung diri, tidak mau ketemu orang. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, hampir sekitar 5-6 tahun. Dan setelah itu baru anak ini mau berbicara, baru mau berinteraksi dengan orang lain. Hampir 5 tahun dia hanya di rumah dan kebanyakan di kamar. Dari seorang anak yang begitu brilian di sekolah yang kalau saya sebut pasti saudara pasti tahu dan di Indonesia sangat terkenal. Tetapi dia merasa minder, dia merasa tidak mampu ada di tengah-tengah masyarakat teman-temannya yang begitu luar biasa secara ekonomi. Sehingga dia merasa minder dan itu tekanan yang luar biasa. Banyak orang yang tanpa disadari tidak mampu menanggulangi itu, tidak mampu mengelola tekanan itu dengan baik. Sehingga ada pertanyaan yang klasik yang harus kita ajukan. Apakah dunia memberikan kebahagiaan buat kita? Buat semua orang? Saya jawab tidak. Apakah keberhasilan itu membuat seseorang menjadi seseorang yang lepas dari ketertekanan? Dari tekanan yang hebat itu? Tidak. Banyak orang yang berhasil bunuh diri. Banyak orang yang berhasil hidupnya penuh dengan gangguan. Hampir punya jadwal yang tetap dengan psikiater, psikolog gitu ya. Banyak orang-orang berhasil seperti itu. Apakah orang yang terkenal lepas dari ketertekanan itu? Tidak. Banyak orang yang terkenal juga melakukan bunuh diri, minum obat-obatan untuk melepas ketertekanan itu dan akhirnya masuk ke dalam obat-obat terlarang. Kemudian apakah semua yang namanya kehebatan yang diberikan oleh dunia ini mampu melepaskan dan memberi kebahagiaan buat seseorang?
Saya katakan tidak. Dan ini fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan untuk orang-orang yang tertekan itu, untuk datang kepadanya, itu sebuah fakta. Bukan hanya sebuah fakta yang teologis, fakta rohani, tetapi juga fakta yang faktual. Artinya itu adalah nyata dalam hidup setiap manusia. Semua manusia merasakan ketertekanan apapun kondisinya. Walaupun dia orang kaya, orang yang terkenal, orang yang mewah hidupnya, dia merasakan itu. Dan dia diikuti dan dia dikekang atau tidak bisa bergerak dari semua tatanan-tatanan yang menekan kehidupan dia. Oleh karena itu ini berita yang sangat luar biasa. Dengan judul Aku, Tuhan Yesus maksudnya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sehingga tadi saya udah tegaskan di bagian pertama tentang latar belakang bahwa dunia tidak mampu memberikan kelegaan. Dunia tidak mampu memberikan kebahagiaan. Dunia tidak mampu melepaskan setiap manusia dari ketertekanan. Bagian yang kedua kita mau bahas yaitu Tuhan Yesus memberikan panggilan kelegaan. Tuhan Yesus memberikan panggilan kelegaan. Dia mengatakan marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Dan di dalam kehidupan pelayanan gereja dan anak-anak Tuhan, seharusnya sifat ini, sifat dasar ini harus menjadi sebuah natur dalam pelayanan kekristenan. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memaksa. Dia memanggil, dia mengajak, dia memanggil dengan penuh kasih. Ayo mari datang kepadaku. Aku tahu bahwa kamu mengalami ketertekanan dan engkau tidak berbahagia atas keadaan itu dan engkau ingin sekali dilepaskan dari ketertekanan itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang bisa kecuali engkau datang kepadaku. Mari kepadaku. Dan ini bukan paksaan. Ini adalah panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Oleh karena itu gereja atau umat Tuhan juga harus menawarkan itu kepada dunia yang sedang dalam ketertekanan ini. Jadi harus kita pahami itu, gereja Tuhan harus menawarkan kebaikan ini. Mari datang ke gereja, mari datang kepada Tuhan. Jangan memberi tekanan-tekanan kepada umat Tuhan ataupun umat manusia pada umumnya. Di dalam menghampiri Tuhan. Nanti kalau kamu gak ke gereja, kalau kamu tidak ini, maka kamu akan binasa selama-lamanya. Kamu akan mengalami kesusahan, sakit penyakit. Kamu akan dikutuk. Tidak, Tuhan Yesus tidak menawarkan penghakiman seperti itu. Tuhan Yesus memberikan sebuah ajakan penuh kasih. Mari kepadaku. Sebuah tawaran kebaikan. Sebuah tawaran yang tidak menghakimi. Tidak mengejar-ngejar. Oleh karena itu juga kita di gereja jika ada anggota gereja yang dalam beberapa waktu tidak bergereja ya jangan dikejar-kejar. Kita perlu hikmat dari Tuhan untuk bisa membawa mereka kembali kepada Tuhan. Tidak tiap hari kita teleponin, kenapa kamu tidak gereja? Kenapa kemarin tidak konsul? Kenapa kamu begini? Oh tidak, gereja bukan seperti itu. Oleh karena itu gereja dan persekutuan anak Tuhan disebutnya persekutuan. Bukan sebuah ikatan formal yang kaku. Tetapi sebuah ikatan persekutuan kasih. Yang saling mengasihi, menghimbau, mengajak, tidak mengejar-ngejar. Sehingga gereja berbeda dengan sekolah. Gereja berbeda dengan lembaga-lembaga lain. Gereja bukan tempat pekerjaan seperti pada umumnya. Yang kalau tidak datang akan dihukum. Kalau tidak datang akan dipecat dari kegerejaan. Tidak. Gereja senantiasa membuka dirinya seperti yang dipertunjukkan, didemonstrasikan, diteladankan oleh Tuhan Yesus. Bahwa semua orang yang karena keterbebanannya mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus membuka peluang sampai kapanpun. Sampai tentunya juga nanti di akhir kehidupan itu merupakan masa akhir dia peluang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang mari datang kepadaku. Gereja harus membawa umat Tuhan juga. Yang kedua harus dipahami dalam bagian Tuhan Yesus memberikan panggilan kelegaan itu adalah bahwa kita harus membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada diri kita. Kadang-kadang kita pelayan Tuhan ini kita ketika udah besar, sudah merasa sudah hebat, sudah merasa sudah paling ini. Kemudian orang kita biarkan datang kepada kita, bukan datang kepada Tuhan Yesus. Harusnya mereka dibimbing oleh kita untuk bertemu Tuhan Yesus. Karena sumber kelegaan itu Tuhan Yesus, bukan saya.
Bukan pelayan Tuhan. Bukan siapapun dari antara kita, tapi Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu semua orang yang ingin menerima kelegaan yang sejati itu harus dipertemukan dan dibimbing bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu bagian yang kedua. Buat Tuhan Yesus memberikan panggilan kelegaan. Ini panggilan yang penuh dengan kebaikan. Jangan lihat ke belakangnya, jangan lihat keberdosaannya, jangan lihat ketidaksetiaannya, jangan lihat segala perilakunya yang buruk. Siapapun yang mau menerima panggilan ini harus kita bimbing dan kita bawa kepada Tuhan Yesus. Perempuan yang berzina, Tuhan Yesus tidak merasa sungkan untuk menerima dia dan berbicara tentang kebaikan, tentang pengampunan. Zakeus yang jahat, suka mengambil-ambil pajak dilebih-lebihkan oleh Zakeus. Dia diajak ngobrol baik-baik. Dan kemudian karena kasih itu Zakeus mengalami pertobatan yang luar biasa. Siapapun yang mengalami kesulitan dalam hidupnya dengan ketertekanan dan keberdosaan yang menguasai dia, mendapatkan peluang untuk mengalami kelegaan di dalam Tuhan Yesus. Dan kita anak Tuhan, gereja Tuhan, siapapun kita yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus membawa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, bukan dengan kita. Gitu. Karena kita tidak memberikan apa-apa, kita tidak mampu memberikan kelegaan, tidak mampu melepaskan dari segala ketertekanan itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kepastian kelegaan. Oke, saya ulangi. Di dalam panggilan itu ada kepastian kelegaan di dalam Tuhan Yesus. Coba lihat dalam kasus-kasus kitab suci, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Saudara bisa lihat Paulus mengalami kesulitan-kesulitan. Bahkan di dalam ceritanya dia bicara kepada Timotius, anak rohaninya, dalam 2 Timotius 3 ayat 11. Bagaimana dia memberikan kekuatan kepada Timotius untuk kuat dalam penderitaan. Dia berkata, kamu harus kuat ya. Kenapa? Karena aku pun juga mengalami penderitaan yang luar biasa karena Kristus. Seperti yang kualami di Ikonium, di Listra, dan Antioquia. Nanti bisa baca di 2 Timotius 3 ayat 11. Tetapi lihat baik-baik, perjalanan hidup Paulus tidak pernah mengatakan, aduh saya stres nih, waduh saya nih kayaknya lemah nih, aduh kayaknya Tuhan ini sepertinya tidak baik nih. Perjalanan pelayanan saya susah terus, sepertinya Tuhan tidak mendengarkan kesulitan-kesulitan saya. Tidak nyaman, tidak enak, tidak apa keuntungan saya bersama dengan Tuhan di dalam pelayanan ini. Tidak pernah Paulus mengatakan demikian. Lihat Petrus juga walaupun beberapa kali menyangkali Tuhan Yesus dan kemudian melakukan beberapa pelanggaran, tapi di ujung hidupnya dia sangat setia dan tidak pernah menunjukkan dia mengalami stres, dia mengalami keluhan yang membenci, menghujat Tuhan. Tidak. Dia menikmati, kalau bahasa yang cukup tinggi, dia menikmati kesulitan-kesulitan itu dan dia meyakini apapun yang terjadi, walaupun dia harus dipenggal, dia harus mengalami kematian karena Kristus, itu bukanlah sebuah dasar buat mereka para rasul ini untuk mengatakan bahwa mereka mengalami penderitaan yang tidak ada gunanya. Mereka menikmati itu sebagai sebuah hal yang indah di dalam Tuhan. Kalau bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, bukan karena kebohongan, bukan karena kejahatan, maka semua kesulitan yang dialami oleh seseorang dipahami oleh para rasul sebagai sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk memurnikan kehidupan mereka. Coba juga lihat Yusuf. Kalau kita masuk ke dalam Perjanjian Lama, agak menjauh ke sana. Yusuf dijual, kemudian dijadikan budak, tadinya harusnya dibunuh oleh itunya. Tidak ada catatan sedikit pun yang memperlihatkan baik catatan internal maupun catatan eksternal yang memperlihatkan bahwa Yusuf mengalami stres yang berlebihan. Kemudian Yusuf juga mengalami depresi sampai seperti dia menghujat kiri kanan depan belakang dan sampai ke atas kepada Tuhan. Tidak ada. Gitu ya. Abraham juga pernah mengalami kesulitan ketika dia sedang nyaman-nyamannya dengan keluarga, tiba-tiba disuruh keluar dari negeri orang tuanya dan meninggalkan orang tuanya tanpa tahu kemana dia pergi. Ini jangan pikir ini sesuatu yang mudah, ini susah. Kalau Tuhan tiba-tiba suruh pergi, kita misalnya minta maaf ke sebuah daerah yang baru, ke Papua, ke Sulawesi, tanpa tahu ini kemana nih Tuhan. Saya akan dibimbing kemana dan apa yang akan terjadi. Saya sedang nyaman-nyamannya di sini. Saya sedang di dalam yang dunia atau situasi yang nyaman.
Tetapi mereka tidak menunjukkan dan tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa mereka mengalami stres yang berlebihan. Sehingga mereka dapat disimpulkan sebagai pribadi-pribadi yang mampu mengelola kesulitan itu dan menikmati itu sebagai sesuatu yang indah, sebagai sesuatu yang tidak memberatkan mereka. Sehingga kita bisa paham benar bahwa orang yang di dalam Tuhan itu menikmati perjalanan hidupnya. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Karena memang kalaupun itu diizinkan terjadi dalam hidup seseorang di mana dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia harus mengerti bahwa perjalanan itu adalah di dalam kendali Tuhan Yesus Kristus. Sehingga benarlah ayat selanjutnya, ayat Matius 11 ayat 30 yang mengatakan bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau saudara dan saya mengalami kesulitan, keterbebanan, ketertekanan karena dunia ini, dengar baik-baik, jangan khawatir, datang kepada Tuhan dan kemudian kau akan menerima kuk yang baru. Kuk itu ada pengendalian dari Tuhan yang baru dan pengendalian itu tidak memberatkan kita. Justru pengendalian itu terasa enak, terasa nyaman. Kenapa? Karena ringan dan memang enak, tidak membawa kita kepada sesuatu yang jahat. Sesuatu yang jahat itulah yang membuat kita merasa terbeban. Paling tidak kita ada sebuah catatan statistik yang baik yang kita perlu kita pikirkan baik-baik. Paling tidak di Indonesia pada tahun 2016 ada dalam satu tahun itu 1.800 orang yang meninggal dalam situasi tertekan. Bayangkan, pada tahun 2016 di Indonesia ada 1.800 orang yang meninggal dalam keadaan tertekan. Kemudian ada juga statistik yang mengatakan bahwa ada di Indonesia 20 juta orang mengalami gangguan kejiwaan dengan berbagai tingkatan. 20 juta jiwa mengalami gangguan jiwa dengan berbagai tingkatan. Di mana di dalam bagian 20 juta orang itu 47,7%-nya itu adalah di rentang usia produktif. Di mana mereka sedang begitu hebatnya bekerja, mengasah skill mereka, mengasah keterampilan mereka, mengasah kemampuan mereka, dan mengembangkan diri mereka. Justru di saat-saat seperti itu 47,7% dari rentang usia itu mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian juga tercatat pada tahun 2013 ada 9 juta orang depresi. Wow, ini sebuah tantangan buat kita anak-anak Tuhan untuk mengabarkan berita yang baik kepada, jangan dulu dunia kalau memang saudara tidak diberi kesempatan keluar dunia memberitakan kabar baik ini. Tapi paling tidak kepada Indonesia yang pada tahun 2013 ada 9 juta orang yang mengalami depresi. Dan kita bisa kabarkan berita kabar baik ini. Bukan hanya kepada orang yang depresi, kepada semua orang. Bahwa ada satu pribadi yang mampu melepaskan kita, apapun latar belakang kita. Bahwa dia satu-satunya yang mampu melepaskan kita dari ketertekanan. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Kebebasan yang utuh, kebebasan yang sempurna, dan yang sejati. Percayalah, di dalam Dia ada kebebasan, ada kemenangan, ada kelepasan. Siapa yang dapat membawa mereka itu kepada kelepasan yang sejati, kebebasan yang sejati, dan kebahagiaan sejati? Apakah keterkenalan? Apakah kemewahan? Apakah keberhasilan? Tidak. Terbukti banyak orang yang terkenal, mewah, hebat, yang kata dunia hebat, justru mengalami depresi, bunuh diri, dan melakukan berbagai hal yang tidak baik. Bahkan sampai mengancam kehidupan nyawanya. Tetapi satu hal, saya tutup dengan pernyataan. Hanya Tuhan Yesus saja yang mampu membawa kita kepada kelegaan dan menikmati kehidupan yang indah bersama Tuhan. Kenapa? Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 30. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari datang kepada Tuhan dan nikmatilah kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan sampai kita mengakhiri kehidupan dengan baik dan yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami dan juga menyerahkan
kehidupan anak-anak Tuhan dan juga masyarakat di sekeliling kami, agar kami dapat mewartakan tentang kelegaan di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka menemukan kebenaran yang sejati dan menemukan kelegaan yang sejati, bahkan kebahagiaan yang sejati. Biar mereka juga bertemu dengan Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai-Mu, sukacitamu, kuasamu, kasih-Mu dapat tersampaikan kepada mereka. Dan jadikan kami alat-Mu, sarana-Mu untuk menyampaikan berita bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kelegaan, kelepasan, kebebasan, dan kebahagiaan. Karena kuk yang Kau berikan itu ringan dan nyaman, menyenangkan, dan membawa kami kepada hidup yang kekal. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan doa kami, pokok-pokok doa kami, dan pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun saya akan membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, saya berikan waktu 1-2 menit untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami. Layakkan kami supaya kami layak di dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami demi Kristus Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini pun hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna untuk menebus segala dosa kita. Anggur melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini, undangan ini bagi kami anak-anak-Mu, untuk ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Karena Engkaulah yang melayakkan kami, karena tanpa Dikau kami tidak pantas untuk hadir di dalam perjamuan ini. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, dan semua dosa kejahatan kami. Hapuskan semuanya dengan cinta kasih-Mu, agar kami layak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, salibnya, salibnya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri dan mengangkat tangan kanan kita ke kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang telah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh diundang bersama untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan anggur telah menyatu dengan tubuh kami masing-masing. Suatu pertanda bahwa kami tidak akan pernah dipisahkan lagi dengan Kristus. Segala tantangan, rintangan apapun tidak akan mampu memisahkan kami. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh itu kami berdoa ya Bapa. Tolong kami, pimpin kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Segala pergumulan kami, segala beban hidup kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang akan memberikan transformasi, pemulihan bagi setiap kami yang berseru dan mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami di dalam perjamuan kudus ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik,
Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu di sebelah kan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi kami bisa beribadah kepadamu. Semua karena cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Oleh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pada saat ini. Dan kiranya semua pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan juga bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan masih mau berbicara lagi kepada kami melalui firman Tuhan yang sudah diuraikan, diberitakan, dikabarkan oleh abdi-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi suluh pedoman terang bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh anggota gereja yang sudah diberkati oleh firman-Mu ini. Biarlah di dalam kehidupan mereka senantiasa menghadirkan shalom Tuhan di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan mereka masing-masing. Dan terus menjadi garam dan terang dimanapun kami hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini, kami mohon ampuni kami, kasihani kami. Kalau kami selalu senantiasa mendengarkan firman-Mu, tetapi kami juga tidak melakukannya dengan benar di dalam keseharian kami. Kami mohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua anggota gereja. Tuhan berkati mereka masing-masing dalam setiap pergumulan kebutuhan hidup mereka. Makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendirilah yang akan menjadi penyedia yang ulung bagi setiap mereka yang memohon kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau tolong mereka. Pulihkan, sembuhkan dengan cara-Mu ya Tuhan. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau maha hadir, maha tahu, maha kuasa untuk melawat mereka dan memberikan pemulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk setiap keluarga rumah tangga yang ada. Dalam relasi keluarga ini Tuhan berkati. Suami, istri, anak-anak. Biarlah Engkau sendiri hadir untuk memberikan damai sejahtera, shalom Tuhan bagi mereka. Agar mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur pada hari ini ya Bapa. Kiranya apapun yang kami lakukan berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bersyukur untuk perjamuan kudus yang Tuhan izinkan bagi kami hari ini. Untuk kami dapat mengikutinya. Itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena cinta-Mu ya Tuhan bagi kami. Biarlah kami terus mengenang, mengingat akan kebaikan Tuhan. Cinta Tuhan akan kami anak-anak-Mu. Bahwa Engkau mengorbankan diri-Mu sendiri. Mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh pengurus gereja juga Tuhan berkati kami. Biarlah kami boleh satu hati untuk melayani pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja ini. Dan tidak mencari reputasi pribadi, memiliki motivasi pribadi. Tetapi motivasi kami hanya untuk memuliakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan Moria juga Tuhan berkati yayasan yang terus mensupport kami di dalam setiap pelayanan yang ada, baik di kesehatan, pendidikan, pelayanan, sosial, dan sebagainya. Tuhan berkati mereka. Apapun yang telah mereka kurbankan bagi kami, Tuhan Engkau balas kepada mereka berlipat kali ganda. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari berbagai tekanan yang ada terjadi saat ini. Baik itu ekonomi, sosial, agama, budaya, dan sebagainya. Pendidikan, kesehatan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan berkati. Biarlah semua yang terjadi di negeri ini menolong kami untuk makin berserah kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan tidak mengandalkan kemampuan kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan berkati supaya dapat memimpin bangsa yang besar ini di dalam cinta kasih Tuhan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat negeri ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan juga proteksi bangsa kami dari orang-orang jahat dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kesatuan negara ini, kami serahkan dalam tangan kasih. Tuhan berurusan dengan mereka dan memberikan kemenangan dalam bangsa dan negara kami. Sehingga bangsa ini terus eksis oleh karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 13. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan melanjutkan pekerjaan pelayan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.